Saudara, gunungan sampah di TPA atau open dumping menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Pemerintah pun perlu menegakkan aturan serta menerapkan sistem kelola sampah dari hulu ke hilir. Di sisi lain, peran aktif masyarakat secara luas memilah sampah sangat krusial demi berjalannya rantai daur ulang sampah. Mulai Agustus 2026, pemerintah Provinsi Jakarta menutup praktik pembuangan sampah tanah terbuka alias open dumping. TPST Bantar Gebang pun bertransformasi menuju sistem control landfill, salah satu upaya pemerintah membenahi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Targetnya, 2028 nanti seluruh sampah di Jakarta terkelola dengan baik. Kalau sampah terus kita hasilkan, sebanyak apapun tempat pembuangan dan teknologi yang kita punya, masalahnya tak akan pernah selesai. Artinya, solusi sampah tak cukup dimulai dari hilir. Kita perlu kembali ke hulu, ke tempat di mana sampah pertama kali muncul. Dari rumah kita, dari cara kita berbelanja, dan dari cara hidup kita sehari-hari. Lalu, sejauh mana peran kita dalam memutus rantai masalah sampah ini? Sobat Sustainisia, sebelum menumpuk di tempat pembuangan akhir, ada satu titik sampah bermula, rumah. Sampah rumah tangga menyumbang sekitar 56,7% dari total timbulan sampah nasional. Maka benang kusut persoalan sampah perlu diurai dari rumah. Perubahan kecil sebenarnya bisa dimulai. Salah satunya dengan memilah apa yang kita buang. Kebiasaan sederhana yang sudah dilakukan Nia, warga permukiman padat di Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Di keluarga kecilnya, Nia menanamkan kebiasaan sederhana, memilah sampah sebelum benar-benar membuang. Kita itu kan memang sampah rumah tangga itu ya penghasil sampah terbesar kalau kata saya gitu ya. Jadi saya memang mengajarkan kepada anak-anak, pada suami, memang ya awalnya sebelum kita mengajak orang lain kan keluarga sendiri dulu gitu kan, ngajarin anak-anak dulu. Nanti buang sampahnya kalau yang kering ke sini ya, kalau yang basah ke sini ya gitu. Jadi kita memang di rumah itu ada 2 tempat sampah. Yang ember memang untuk sampah organiknya, nah yang satunya lagi kantong itu atau karung itu saya buat sampah yang anorganik gitu. Jadi di rumah memang udah disiapkan. Jadi sebenarnya permasalahan sampah itu kalau memang kita udah tahu caranya mah ya udah beres aja sih dari rumah juga gitu. Jadi yang terbuang itu hanya sampah residunya aja yang emang tidak bisa didaur ulang kan. Kebiasaan memilah sampah pun Nia tularkan ke lingkungan sekitar. Bersama ibu-ibu di RT tempat ia tinggal, Nia mengubah sampah yang terpilah menjadi karya bernilai. Dulu kita punya komunitas namanya Rumah Baca Umi. Nah kebetulan di Rumah Baca Umi itu kan suka ada kegiatan untuk mengajak warga sekitar, terutama ibu-ibu sama anak-anak untuk membuat kreasi dari barang bekas. Apalagi misalkan kayak ada orderan gitu ya, Bu Nia tolong dong bikinin misalkan tempat pensil dari botol gitu ya. Alhamdulillah berarti kan ada orderan, ada pemasukan juga nih gitu buat teman-teman pengerus. Sobat Sustainisia, mari kita ikuti lebih dekat keseruan Nia dan kawan-kawan mengelola sampah. Siang, Ibu. Siang. Ini mau bikin apa, Bu? Bunga tulip dari Bunga tulip. Ini harus diapain lagi nih, Bu? tinggal dipasang dakron, di dakronnya masukin, Segini. dipadetin. Ini bahannya dari kain perca. Terus ini dari bungkus kopi. Nah ini bungkus kopi bisa dianyam jadi dompet kayak gitu. Nah ini kaleng bekas. Tuh bisa diolah lagi jadi tempat pensil. Kesadaran Nia dan ibu-ibu untuk lebih bijak mengolah sampah telah lalui berbagai tahapan. Ada edukasi, kebiasaan yang dibentuk, hingga kepedulian yang terus ditumbuhkan. Edukasi memantik kebiasaan memilah sampah jadi gerakan, hingga bank sampah lahir di lingkungan ini sejak 2017. Tapi kan tidak segampang itu ya untuk menanamkan mindset orang itu beda-beda. Jadi di saat awal-awal itu banyak warga yang istilahnya tidak terima. Jadi mereka, kenapa sih saya harus milah sampah sih gitu? Kan saya udah bayar sampah gitu kan. Nah
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan warga yang seperti itu, akhirnya ya sudah deh, ketika hasil pilihannya ketika mereka harus memilah, nah hasil pilihannya itu kemana? Ya udah, akhirnya kita bentuklah bank sampah untuk menyelesaikan pertanyaan itu dan untuk menyelesaikan solusinya.